Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa Allah limpahkan keberkahan dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini tentunya perlu kita banyak bekal, karena sebagaimana seluruh ibadah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hari ini saya Ulin Nuha Bahri bersama guru kita bersama ini Abi Kiai Haji Dr. Muhammad Sobron Zayan SQMA. Kita akan berbincang-bincang seputar Ramadan, bekal Ramadan dan tanya jawab tentang Kequranan ya. Kita sapa dulu nih guru kita ya. Assalamualaikum Abi, apa kabar, sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Gimana kabar Ulin, sehat? Alhamdulillah Bi, sehat juga Bi. Ya, teman-teman juga semua mudah nih biar berkah semua ya. Karena orang berkah badan sehat, makan nikmat, tidur nyenyak, duit juga banyak. Amin ya robbal alamin ya. Nah, santai aja, nggak usah terlalu kaku ya. Relax sedikit. Abi, kita membahas masalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan di berbagai Instagram. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama ini Abi dari, mohon maaf, namanya Bu Haji Otong Komarudin. Nah, memang dari namanya nih bikin kita semangat ya, Otong Komarudin ya. Bu Haji Otong bertanya kepada Abi, Assalamualaikum Abi, mudah-mudahan sehat. Tanya Abi, di bulan suci Ramadan ini Bi, kan bulan diturunkannya Al-Quran. Saya membentuk pengajian itu khotmul Quran Abi. Ada 30 orang dan saya ingin mengadakan khataman, 1 orang saya bagi 1 juz Abi. Berarti kalau 30 orang, 1 orang 1 juz. Yang menjadi pertanyaan Abi, ini ada di salah satu jamaah saya ada yang baca Qurannya pelatat-peletot Abi. Ya, ini Bojotong bahasa pelatat-peletot di sini ya. Baca Qurannya ini katanya pelatat-peletot, yang matnya harusnya panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Nah, itu bagaimana Abi? Apa saya keluarin dari grup WA aja? apa jangan dikeluarin, ntar dia sakit hati? Itu apakah sah atau diterima enggak Bi? Kita tuh ngadain khataman, salah satu anggota atau beberapa anggota yang baca Qurannya masih begitu, masih ya kata Bojo masih pelatat-peletot. Itu bagaimana Abi? Solusinya Abi? Pertama, terima kasih Ulin atas pertanyaannya. Yang perlu diperhatikan bahwa kalau orang ingin bacaannya diterima oleh Allah SWT dalam membaca Al-Quran, maka dia mesti berkiblat kepada Al-Quran yang dalam satu ayat menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Imam Ali radhiyallahu an pernah mengungkapkan kalimat tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu membaguskan huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat waqaf atau tempat-tempat pemberhentian. Jadi dengan dasar itu Abi rasa seorang yang membaca Al-Quran mesti tartil. Artinya tartil di sini memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam ilmu tajwid. Nah, boleh sembarangan dia baca Quran sesuai dengan keinginannya, karena itu sudah termaktub dalam Al-Quran, yaitu warattil Qur'ana tartila tadi. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran itu dia mesti mengetahui tentang makharijul hurufnya mesti tepat, sifatul hurufnya mesti tepat, dan kemudian juga ahkamul mad wal qasar. Artinya apa? Mengetahui hukum-hukum mad dan panjang pendeknya ini dia mesti tahu, sehingga bacaannya akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bacaannya itu sesuai dengan apa yang pernah dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kasus yang seperti tadi Bu Haji Otong ya. Pertama, bagaimana kalau dalam khataman Quran itu misalnya dia 30 orang. Iya, ternyata 2 orang ini bacaannya terbata-bata. Iya. Katakanlah jangan pelatat-peletot. Iya. Dari sini Abi. Jadi terbata-bata Ulin. Iya. Sehingga bacaannya mungkin banyak yang kurang.
Bahkan bisa jadi banyak yang salah karena mad yang dipanjangkan mestinya dipanjangkan dia pendekkan, mestinya dipendekkan dia panjangkan. Iya. Jadi madnya tertukar. Aturan tidak ada mad dia madkan di situ. Aturan madnya tidak ada dimadkan, aturan madnya ada tapi ternyata dia tidak baca mad. Kemudian juga hurufnya tertukar misalnya, otomatis dia bacaannya kalau dia tertukar hurufnya, tertukar makhrajnya, maka akan menyalahi makna. Maknanya jadi berubah. Iya. Sehingga ketika maknanya berubah, maka pasti bacaan ini menjadi berubah maknanya dan pasti itu berakibat bacaannya tidak diterima oleh Allah SWT. Maka itu sebaiknya Bu Hajah Otong, saran saya kalau dia misalnya ingin membaca khataman Quran, panggil orang-orang yang memang dianggap sudah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dalam ilmu tajwid. Maksudnya dalam tanda kutip bacaannya harus sudah bisa dianggap baik, ya dianggap fasih dalam membaca Al-Quran. Sebab kalau tidak nanti bacaannya akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kenapa ditertolak? Maknanya jadi berubah, Ulin. Banyak makna yang berubah. Maknanya berubah. Di samping itu juga panjang pendeknya jadi berubah dan otomatis itu menyalahi aturan dalam ilmu tajwid. Sebaiknya menurut saya kalau dia sudah terlanjur masuk dalam bacaan 30 orang itu, panggil lagi dua. Panggil dua untuk menyamai juznya, misalnya si A si B ini 2 orang, si A juz 3, B juz 4. Maka cari orang lagi 2 orang yang menggantikan posisi dia, tapi dengan catatan dia tidak tahu bahwa bacaan yang juz 2 dan juz 3 itu sudah digantikan oleh 2 orang yang sempurna, sehingga orang itu nanti tidak merasa tersinggung. Nah, sehingga menurut saya bacaan itu tertutup oleh 2 orang yang kita ambil ini. Itu yang pertama, Olin. Yang kedua, atau dengan cara yang kedua yang lebih bijak adalah yang mahir bacanya di antara mereka-mereka yang sudah mahir baca Quran, itu kita titipkan kamu juz 2 ya. Jadi double yang megang 2 juz, kamu juga 2 juz, sehingga akhirnya walaupun dia baca di sana tapi tertutupi oleh bacaan yang bagus dari teman-teman jamaah yang ada dalam khataman Quran. Sehingga bacaan itu insya Allah kalau semuanya bacanya baik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam ilmu tajwid, maka insya Allah bacaan tersebut tartilnya bagus, tahsinul Qurannya bagus. Saya rasa insya Allah bacaan tersebut khataman Qurannya diterima, sehingga hajat-hajatnya insya Allah juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka hidupnya bersama malaikat yang mulia. Kemudian walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran kemudian wayatata'ta, dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Kemudian di dalam hadis dinyatakan wa huwa syaqqun alaih, jadi dia terasa berat dalam membaca itu, sehingga akhirnya tapi dia sudah mengalami proses belajar. Bisa dicontohkan Nabi mungkin terasa berat itu? Contoh misalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, misalnya dia baca lan tanalul birra, lan tanalul birra hatta tunfiqu, nah kan terbata-bata Olin. Ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, 2 kali diulang. Nah ini kan berarti berat, dia terasa berat. Tapi dia sudah memenuhi sudah belajar bersama dengan guru-gurunya, tapi dia belum juga lancar. Maka kata Nabi, falahu ajran. Orang ini masih punya pahala 2. Beda orang yang belum pernah belajar sama guru, kemudian dia tidak pernah talaki sama guru. Dia mungkin belajarnya pada saat dia masih kecil saja, tidak dirapikan bacaannya, tidak berguru kepada orang yang bersanad misalnya, dan tetapi bacaan dia memang benar-benar parah. Kemudian kita suruh baca, dia membaca hataman Quran, dia akan kasihan.
Orang-orang sudah hatam mungkin setelah 1 juz mereka hatam cukup dengan setengah 30 menit, dia bisa 3 jam berapi. Ini mengganggu sekali. Itu yang pertama. Begitu ya Ulin ya, jawaban yang pertama. Mungkin mudah-mudahan Bu Haji Otong siap melakukan satu langkah-langkah yang bijak di samping cara-cara yang saya sebutkan tadi. Iya, Masya Allah, luar biasa ini jawaban guru kita Abi. Jadi memang dasarnya juga Abi bilang warattilil Qur'ana tartila. Jadi di situ kan harus diperhatikan sifatul huruf, makhrijul huruf, ahkamul mad tadi Abi bilang itu sampai rentetannya itu sangat jelas. Terus bagaimana solusinya? Ini Abi sangat bijak sekali ini. Yang pertama kata Abi, mungkin sudah 30 orang, mungkin yang 29 dan 30 itu terbata-bata, kita ambil yang 2 orang. Jadi jumlahnya 32. Tapi yang 2 orang ini jangan sampai tahu Bu Haji Otong ya. Ini ya video ini jangan dikasih tahu Bu Haji Otong sama orang ini. Ya, 32 yang ini jangan sampai tahu. Atau jumlahnya tetap 30 orang. Yang juz 1 dan juz 2 itu dikasih tugas yang lebih. Nanti tugas ibu ini kamu yang baca ya. Seperti itu. Jadi itu sangat bijak, tidak menyakiti dan tetap menjaga perasaan saudara kita. Apalagi kalau sampai berubah makna, hurufnya tertukar, apalagi kalau tertukar bahaya. Udah diajarin ya. Kalau kata Ki Munawir Asli itu sirotol kebalik. Innahu kana tawwaba, dibaca innahu kana tembaga, habis dibalik sama dia. Itu bukan berubah lagi mana, itu udah acak-acakan. Jadi benar kata Abi itu tegas ya, tertolak karena sifatul huruf, makhrijul huruf, ahkamul mad dan lain sebagainya itu memang syarat dan ketentuan berlaku. Solusinya tadi panggil 2 orang atau tetap sama 30 orang, yang 2 orang ini dikasih yang lebih pintar, yang lebih pintar, bacanya bagus, yang lebih mahir. Seperti itu ya, Ya, sekarang kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Kalau tadi tentang kequranan, ini mungkin ya masalah akhlak kita dalam sehari-hari menghadapi bulan suci Ramadan ya. Ada pertanyaan Abi dari Instagram Yanto Ackerman. Beliau bertanya, katanya bergembira menyambut bulan suci Ramadan itu bagus ya Abi. Terus bagaimana cara mengekspresikan kegembiraan itu di bulan suci Ramadan Abi? Baik, dari siapa tadi pertanyaannya? Yanto Ackerman Abi. Yanto Ackerman. Iya, nama Instagramnya ini. Baik. Berbagai cara yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka kita mesti menyambutnya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Hal ini memang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di mana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu dari memasuki bulan Rajab, Rasulullah sudah memaksimalkan ibadah. Kemudian masuk bulan Sya'ban, Rasulullah tak henti-hentinya. Dalam satu riwayat dinyatakan beliau berpuasa. Bahkan ketika ditanya Siti Aisyah, maka Aisyah menjawab, hampir tidak ada 1 hari pun saya melihat Rasulullah berbuka di siang hari. Dia selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan ketika masuk ke bulan Ramadan, beliau itu benar-benar fokus untuk ibadah. Artinya Rasulullah sendiri sudah mengajarkan kepada kita bahwa ketika masuk ke bulan Ramadan, sahabat-sahabat yang tercinta pada zaman Rasulullah SAW itu semua menyambutnya dengan penuh kegembiraan, sukacita. Mereka mendekat kepada Rasulullah SAW seraya berdoa, minta didoakan oleh baginda Rasulullah agar umurnya bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan pelipat gandaan pahala, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan itqum minan nar, pembebasan seseorang dari api neraka. Sehingga pada bulan Ramadan itu wajib hukumnya bagi kita umat Islam untuk menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan bahkan dengan penuh ketaatan kepada Allah. Ekspresinya seperti apa? Bukan yang kita lihat saat ini orang menyambut bulan suci Ramadan berbagai ekspresi. Ada yang gembira tetapi dia pengen masang petasan sebesar-besarnya, segede-gedenya.
Ketika masuk awal Ramadan, dua, tapi puasanya enggak. Nah ini Ulin, bahaya ini kalau begini. Ya, cuman girang doang. Karena apa? Karena banyak tukang petasan. Puasanya mah kagak ya. Puasanya enggak. Nah, kemudian yang kedua Ulin, ada lagi ekspresinya apa? Dia bukan petasan sih enggak, tapi kembang api. Kembang. Petasan yang mercusuar, dia pasang segede-gedenya sehingga langit menjadi terang. Ini kan tidak dicontohkan oleh baginda Rasul, ya. Bahkan mungkin sebagian kelompok bukan malah gembira Ulin, justru malah sebagian kelompok justru sedih. Kenapa? Ya saya kalau bulan puasa makan siang nggak boleh, saya malu kan begitu. Akhirnya mereka biasanya suka nyari ini Lin, suka nyari warung-warung yang ketutup. Nah ini yang kelihatan dari samping, dari belakang, kalau kita dari bawah kakinya doang Lin, pada gantung. Ya, nah ini juga Lin harus kita yang seperti ini mungkin mereka berat Lin, karena mereka tidak terlatih untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi lihat sahabat Rasulullah, ketika masuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, mereka semua melaksanakan ibadah puasa. Dari sejak 1 Sya'ban Rasulullah berpuasa terus sampai dengan bulan Sya'ban, bahkan menyambungnya dengan ibadah puasa Ramadan. Ini artinya bahwa Rasulullah benar-benar memaksimalkan ibadah bulan puasa Ramadan dengan menyambutnya, yaitu dari bulan Rajab, Sya'ban, sampai Nabi katakan Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Di samping itu ada doa Ulin yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang itu bunyinya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi ya Allah, berkahilah kami di bulan suci, di bulan Rajab, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa begitu? Saking mereka gembira mengekspresikan dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kekhusyuan dalam ibadah, sehingga masuk ke bulan Ramadan mereka sudah terbiasa, sudah biasa puasa, sudah biasa membaca Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat para ulama-ulama tabi'in, mereka semuanya seperti misalnya ada beberapa sahabat yang tentunya mereka itu menyambutnya dengan lapang dada. Di antaranya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka betul-betul ketika datang bulan Ramadan, mereka betul-betul gembira dengan menambah ketaatan kepada Allah SWT. Karena bulan Ramadan bulan yang dilipat gandakan pahala. Kalau kata Nabi, mafutihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga. Artinya gimana? Artinya ketika orang melaksanakan ibadah secara maksimal, maka pintu surga baginya terbuka. Ya. Kemudian apa? Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Tidak ada ruang orang masuk neraka. Kenapa? Semua orang berlomba-lomba dalam menegakkan ibadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana pintu neraka terbuka? Pasti tertutup. Mengapa? Karena saking semangatnya orang untuk beribadah di bulan Ramadan, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk bisa masuk neraka. Dan wasufidatis syayatin, setan juga terbelenggu. Artinya apa? Kepada orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa, menghidupkan dengan sunnah-sunnah, sunnah taraweh, sunnah tahajud, salat sunat duha, dan juga membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Tidak ada celah bagi setan untuk menggodanya, karena ketaatan kepada Allah begitu tinggi. Inilah ulin nuha yang barangkali perlu kita sebagai seorang muslim memasuki Ramadan ini. Jangan kita malah takut, jangan kita malah bersedih, jangan kita malah seperti orang yang kebingungan, ya, tapi kita harus menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Ya, jadi yang pertama mungkin jadi para sahabat itu memang mendekati Nabi, mereka menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira, senang, girang pokoknya. Yang kedua tadi Abi bilang ada doa juga ya, suka dibaca santri juga yang Allahumma barik lana fi Rajab. Suaranya bagus juga ya? Iya, suaranya bagus, Lin. Kenapa sih lagi ngapa nih? Coba boleh, Lin, terusin, Lin. Udah bi malu bi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasilna qasidana. Itu sering dibaca oleh santri ya.
Itu ada doa. Jadi pertama sahabat juga mendekati Nabi menyambut usia Ramadan. Yang kedua tadi Abi bilang doa Allah membarik lana ya. Yang ketiga tadi juga yang terakhir bahwasanya Nabi juga memang dari bulan Rajab, Sya'ban itu juga sudah menyambutnya kan, yang dibilang Rajabun Syahrullah kan, bulan Rajab bulannya Allah. Dan seterusnya itu dari situ sebetulnya sudah persiapan dari Rajab, Sya'ban, Rajab memperbanyak istighfar, Sya'ban dia sholawat, bersih hati badannya, udah siap. Dari situ udah ketahuan betapa siapnya hati pikiran kita, jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi memang harus kita bergembira untuk menyambut bulan suci Ramadan, mengekspresinya dengan ya itu semua memperbanyak bacaan Al-Quran, puasa dan ibadah yang lainnya. Itu dari Yanto Ackerman. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang ketiga, ini tentang fikih ya. Ada pertanyaan Abi dari Sulistia, namanya Sulistia ya. Pertanyaan yang ketiga ini Abi akan Ulin bacakan. Abi, saya suka lupa niat puasa. Saya suka lupa niat puasa, itu bagaimana ya Abi puasanya? Dan bagaimana solusinya? Karena saya orangnya lupaan, dikit-dikit lupa. Mungkin udah tengah hari bolong, udah siang, baru ingat, oh iya ternyata nggak ada niat. Nah itu bagaimana Abi puasa saya, dan solusinya itu bagaimana mengatasinya Abi? Baik, iya Ulin, sebagaimana kita tahu bahwa niat itu adalah perkara yang sangat pokok dalam ibadah. Sehingga Nabi katakan innamal a'malu bin niyat, sungguhnya semua pekerjaan itu tergantung, segala pekerjaan itu tergantung daripada niatnya. Maka itu bagaimana dalam ibadah puasa? Kita tahu bahwa rukun puasa diantaranya yang pertama adalah niat. Orang kadang-kadang kalau di dalam sholat taraweh, imam itu setelah dia rapi doa itu dia baca bersama para jamaah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Nah, kalimat-kalimat niat itu, lafaz niat itu dibacakan oleh seorang imam, diikuti oleh makmum setelah rapih sholat taraweh, terutama di Indonesia ya. Kalau di Arab Saudi nggak begitu. Tapi kalau di Indonesia memang begitu budayanya. Jadi imam membaca niat itu kepada para jamaah agar, ini bagus sekali nih, tujuan imam agar jamaah jangan sampai terlupa niat. Dulu waktu saya kecil, saya selalu ketika dibangunin sahur sama orang tua saya, setelah sahur makan sahur itu pasti dibilang, udah niat apa belum? Sehingga ibu saya itu selalu mengatakan, ayo niat bareng-bareng. Khawatir, padahal mungkin ibu saya sudah niat malamnya, tapi ternyata paginya dia perkuat. Niatnya itu untuk anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya jangan sampai ada yang tidak niat. Karena orang yang tidak niat dalam melaksanakan ibadah puasa, maka niatnya tidak sah. Itu dalam sebuah hadis riwayat Al-Khamsah. Dalam arti di sini adalah kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit asyama, barang siapa yang tidak niat asyama, itu puasa, nggak niat puasa dia, qablal fajri, sebelum datangnya fajar, maksudnya sebelum subuh ya, fala siyama lahu, maka itu artinya tidak ada puasa bagi dia. Artinya orang yang tidak melaksanakan niat di malam hari pada bulan Ramadan, maka otomatis puasanya tidak sah. Itu saking pentingnya niat dalam ibadah. Oleh karena itu, bagaimana nih kan pertanyaannya, bagaimana kalau lupa niat? Maka supaya tidak lupa niat, pertama solusinya banyak sekali. Pertama, setiap taraweh kita pasti jangan pulang dulu. Sampai supaya kita bisa niat bareng bersama. Kedua, hendaknya kita tulis di kamar, di tempat kita sahur, tulisan niat nawaitu shauma ghadin. Sehingga insya Allah setiap kita melaksanakan sahur ada di samping kita tulisan itu.
sehingga nanti kita pasti mata kita melihat itu kita bisa baca. Nah, atau ada daripada alarm lah, kalau bahasa kita sekarang alarm, niat puasa kita alarm sehingga nanti kita bisa selalu ingat. Itu jangan sampai diwanti-wanti sampai tidak niat, lupa niatnya. Jadi kalau orang misalnya dia dia tidak niat, maka jelas falas dia malam tidak ada puasa baginya. Bagaimana kalau dia lupa? Itulah makanya Imam Malik dia niatnya itu di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh, sehingga malam kedua ketiga dia lupa pun dia sudah niat di awal begitu. Nah, bagi kita untuk menjaga supaya kita tidak sampai tidak niat gitu, kan ibadah kita jadi sayang oleh. Maka boleh kita pinjam tuh, ya, kita pinjam niatnya Imam Malik, sehingga kita dalam hal ini kita niat pertama, kita niat setiap malam. Imam Syafi'i itu mengajarkan kepada kita sebagai imam kita di sini, tiap malam harus niat, karena dia itu ibadatun mustaqillah, ibadah yang terpisah. Dia berdiri sendiri. Setiap malam besok mau puasa, malamnya mesti niat. Sehingga akhirnya kalau kita sudah niat, sah puasa kita. Tapi kalau kita misalnya tidak niat, dia tidak sah puasanya. Maka di sini boleh kita pinjam atau kita pakai tuh, ya, madhabnya Imam Maliki untuk supaya niat 1 bulan penuh, sehingga kalau misalnya malam itu kita terlupa, kita sudah niat di awal. Ini jaga-jaga jangan sampai kita tidak niat sama sekali dalam ibadah puasa. Insya Allah Allah Maha mengetahui niat kita, Allah Maha memaafkan kesalahan kita kalau kita sudah niat di awal untuk puasa sebulan penuh, dan tetapi kita juga tiap malam kita niat dengan kita imam madhab kita Imam Syafi'i mengajarkan seperti itu. Niat jangan sampai tertinggal, maka insya Allah puasa kita diterima di sisi Allah SWT. Itu barangkali Ulin jawabannya. Jadi untuk siapa yang bertanya tadi? Sulistia Abi namanya. Jadi Sulistia, kalau bisa upayakan jangan sampai lupa niatnya ya. Karena kalau pelupa itu paling tidak tadi langkah-langkah yang barangkali bisa kita ingat seperti apa. Kita punya alarm, kita tulis di kertas yang besar, terus kemudian di kamar bila perlu sudah niat ya kamu untuk besok puasa, sehingga pasti itu adalah langkah-langkah seperti itu bisa kita selalu ingat. Iya, Masya Allah. Jadi luar biasa. Saking takut lupanya, boleh tulis di kamar atau ada alarm. Sekarang udah canggihnya teknologi, kita tulis ya. Kalau mungkin sering lihat, oh besok kesini schedule-nya, boleh ditulis aja di WA. Mungkin ada yang ngingetin. Boleh mengingatkan kita niat, atau juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita untuk mengingatkan niat. Sampai tadi Abi cerita kalau masa kecil orang tuanya jangan lupa niat, udah niat belum tuh? Itu orang tua saking telitinya ngingetin udah niat atau belum ya. Jadi pada intinya walaupun kita tempat lupa manusia, tapi dengan berbagai cara tadi Abi bilang sudah banyak solusinya ya. Terima kasih untuk Sulistia yang sudah bertanya. Mudah-mudahan yang sedikit lupa, mudah-mudahan Allah kembali ingatan untuk selalu niat, dan kita menjadi orang yang selalu ingat dalam perkara ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang pertanyaan yang keempat ya, dari Instagram yang sudah kita kumpulkan, dari Fulan. Oh, ini tidak mau disebut namanya ya, dari Fulan ya. Mungkin ini orangnya tawadu, rendah hati, nggak mau disebut ya. Izin bertanya Abi, pertanyaannya, bagaimanakah gimana cara agar puasa tahun ini kita lebih khusyuk? Waduh, puasa lebih khusyuk ya. Biasanya kalau khusyuk sholat ya. Ini puasa, mungkin yang dimaksud Abi puasa lebih fokus atau lebih diterima atau lebih semangat. Mungkin seperti itu Abi. Ya, anak-anakku kalian dan pemirsa dimanapun berada, bahwa syarat agar puasa kita lebih merasa sempurna, atau lebih agar puasa kita diterima, asarnya gitu diterima oleh Allah SWT, banyak hal yang mesti dilakukan. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dinyatakan yang pertama, orang itu harus menjaga pandangan matanya. Lagi puasa, dia mesti jaga tuh pandangan mata, jangan memandang hal-hal yang tidak disukai Allah SWT.
Seperti ada orang mandi misalnya, kemudian kita ngintip, padahal kita lagi puasa. Ini jelas tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjaga pandangan mata. Jadi segala pendengaran, innas sam'a wal basara, penglihatan, wal fuad, hati, semua itu dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita sedang berpuasa, kita sedang beribadah kepada Allah. Walaupun kita sedang tidak beribadah, itu tetap dilarang, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban kita. Mata kita ini tidak boleh dilihat untuk hal-hal kemaksiatan, tidak boleh. Maka supaya puasnya diterima, jaga pandangan mata. Ya. Kemudian yang kedua, jaga pendengaran. Pendengaran kita itu, kalau kita lagi puasa ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah kita, kemudian mereka itu membicarakan aib orang, membicarakan kejelekan orang lain, cukup kita bilang, cukup inni shaimun. Kata Nabi, saya sedang berpuasa. Sehingga dengan kata-kata inni shaimun, orang insya Allah akan ingat, akan orang itu akan malu sendiri ketika dia datang ke rumah seseorang, menemui temannya hanya untuk membicarakan aib orang lain. Sehingga pendengaran kita jadi dirusak. Lebih baik kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh qori atau qori'ah yang suaranya merdu, menambah iman, menambah iman dalam kalbu kita. Itu perlu kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, kita menjaga supaya puasa kita diterima Allah SWT, lisan kita. Karena Nabi pernah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Ada kata Nabi, selamatnya manusia itu tergantung karena memelihara lidahnya. Jadi kalau orang pengen selamat, salamatul insan fi hifdzil lisan, dalam memelihara lidahnya. Jadi hati-hati kita punya lisan, kita lagi puasa, kita membicarakan aib orang, kita berdusta. Kemudian kita juga misalnya membicarakan hal-hal yang tidak disukai Allah SWT, dijaga. Karena ini yang pesan Nabi mewanti-wanti. Kata Nabi bahwa kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min syami, tidak ada dalam puasanya itu, dari puasanya itu, illal ju' wal atas, kecuali hanya menahan lapar dan menahan haus dahaga saja. Sehingga orang yang berpuasa ini, dia masih ghibah, dia masih mendengarkan hal-hal yang tidak disukai Allah, dia masih melihat sesuatu yang dilarang, diharamkan Allah SWT, lidahnya tidak dijaga, masih berkata kotor. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah puasanya? Karena orang tersebut tidak melakukan tidak menjaga rambu-rambu yang membatalkan pahala ibadah puasa kita. Mungkin kalau yang namanya dia melaksanakan puasa, puasanya gugur karena sudah dilaksanakan, tapi pahala ibadah puasanya tidak didapatkan oleh orang tersebut. Kasihan kan Ulin, capek-capek tapi tidak mendapatkan pahala. Kasihan sekali, dirusak. Apalagi yang keempat adalah orang itu mesti merasa bahwa dirinya itu harus takut kalau puasanya tidak diterima. Ya Allah, nanti puasa saya nggak diterima. Sehingga dengan ada perasaan khauf, takut kepada Allah, kalau puasanya nggak diterima, orang itu akan senantiasa berjaga. Orang itu akan senantiasa menghindari dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala ibadah puasanya. Dan yang terpenting adalah menjaga anggota badan. Ini kaki, tangan, jangan digunakan untuk mencuri, padahal lagi puasa, ya kan? Kaki jangan digunakan untuk mendatangi tempat-tempat yang maksiat. Ini juga harus dijaga. Sehingga dengan menjaga anggota badan itu, maka insya Allah puasa kita diterima. Kalau puasanya para nabi itu sudah bukan tingkatan kita, tapi paling tidak kita mencoba puasa kita agar puasa kita diterima insya Allah. Insya Allah kalau tadi saya jelaskan, mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita,
kemudian kita merasa bahwa takut khawatir puasa kita nggak diterima, menjaga anggota tubuh kita jangan sampai dilakukan atau digunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT, maka kalau puasa ini dijalankan seperti itu, saya yakin gelar muttaqin sudah menanti bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa seperti itu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi ingat kata Abi itu ya, jaga mata kita, penglihatan kita, telinga, pendengaran kita, ya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya. Jadi semua kita jaga mata kita ya, jangan sampai ini terutama nih yang terjadi di masyarakat ya. Sore-sore sambil nunggu adzan maghrib 5:30 duduk di pinggir jalan raya melihat karyawati pegawai bank, kan itu cakep-cakep ya, mulus bibirnya merah delima, lehernya panjang kayak pisang tanduk. Wah, itu udah luar biasa itu pokoknya. Ya, itu tolong kata dia, "Oh, besok saya duduk sini lagi dah melihat karyawati." Padahal lagi puasa ya? Iya, padahal lagi puasa itu. Ya Allah, mendingan Ulin kalau soal-soal begitu nggak usah kita ngabuburit ya? Iya. Nggak usah itu. Mendingan kita baca Quran. Ingat, ada waktu-waktu yang kalau kita berdoa di bulan Ramadan itu doa kita diterima. Ya. Kapan itu, Abi? Ada 3 golongan. Tapi saya bicara satu aja. Iya, Abi. Salah satu la turaddu. Ada 3 perkara yang tidak bisa ditolak doanya. Siapa dia? Itu doa orang yang berpuasa, Ulin. Orang kalau berpuasa dia berdoa kepada Allah, doanya diterima Allah SWT. Apalagi menjelang-jelang berbuka. Menjelang berbuka itu saat-saat mustajab kalau seseorang berdoa kepada Allah. Orang disibukkan, televisi kadang-kadang menjelang maghrib itu disuguhkan dengan dengan permainan-permainan atau dengan tayangan-tayangan menarik. Sekarang sinetron lagi kan? Musim ini film Ikatan Cinta. Nah, itu yang lagi musim. Bagaimana Ulin itu aturan? Coba kalau kita gunakan, kita baca Quran, kita mohon kepada Allah di saat menjelang maghrib. Itu doa kita diterima Allah SWT. Maka itu seyogianya kita manfaatkan ibadah Ramadan ini dengan banyak hal yang bermanfaat, yang mengandung nilai ibadah. Dan insya Allah kalau Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahwa segala kegiatan manusia, aktivitas manusia, jika itu disandarkan kepada Allah, niatnya lillah karena Allah, maka semua itu tergolong ibadah. Begitu ya. Satu poin, satu trik tuh tadi kata Abi, menjelang maghrib niatnya ngabuburit, jadi kemana-mana. Ingat, kita baca Quran dan lain sebagainya. Oh, itu luar biasa ya. Di situ kesempatan kita. Salah satu triknya supaya mata, pendengaran, hati kita semua terjaga ya. Mudah-mudahan puasa seperti yang bertanya Fulan ya, lebih fokus, lebih diterima di hadapan Allah dengan menjaga pendengaran, penglihatan, hati, pikiran. Siapa semua. Yang nanya tadi, Lin? Ini nggak mau disebut namanya, Tawaduk Fulan. Oh gitu. Iya. Katakanlah hamba Allah gitu. Iya, hamba Allah. Pokoknya kata Abi ada rasa khauf juga ya. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menundukkan rasa takut terhadap menundukkan rasa takut terhadap Tuhannya. Itu menjadi puasa kita lebih berkualitas ya. Itu aja. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu menjaga pendengaran, penglihatan dan hati kita. Ya, selesai sudah kita membahas tentang berbagai macam pertanyaan, baik itu tentang fikih puasa, tentang Al-Quranan, tentang akhlak menyambut bulan suci Ramadan, bahkan sampai lebih fokus ibadah kita untuk menjaga pendengaran, penglihatan dan isi hati pikiran kita. Untuk selanjutnya yang ingin bertanya boleh nanti ditanyakan melalui Instagram Al-Qur'aniyah. Nanti akan kita tampung pertanyaan. Terlebih kita akan menampung tentang masalah tahsinul Quran, tajwid, makhrijul huruf, pokoknya tentang Al-Quran, kekuranan, semua kita tampung. Insya Allah akan dijawab oleh guru kita Abi Kiai Haji Dr. Muhammad Sobran Zayan SQMA. Insya Allah untuk memperbaiki ibadah kita, terutama dalam ibadah membaca Al-Quran kita agar lebih baik dan diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih Abi sudah menyempatkan waktu dan menjawab pertanyaan. Kita doakan Abi mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dalam limpahan keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri dalam hal ibadah, terutama membaca Quran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.